Setiap tahun momen Idul Adha bukan hanya menjadi ajang berbagi dan mempererat tali silaturahmi, tetapi juga waktu di mana masyarakat menerima dan mengolah daging kurban dalam jumlah yang besar. Namun di balik tradisi yang penuh makna ini muncul pula berbagai pertanyaan penting terkait penyimpanan, pengolahan hingga konsumsi daging kurban agar tetap aman, sehat dan tentu saja bernutrisi. Lalu seperti apa cara menyimpan daging yang tepat dan bagaimana cara mengolahnya dengan metode yang tidak mengurangi nilai gizinya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Idul Adha merupakan hari raya yang sakral di mana umat muslim memaknai pentingnya ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Salah satu amal untuk mewujudkan nilai-nilai ini adalah dengan menyembelih hewan kurban. Selain untuk menunjukkan rasa syukur, berkurban juga menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk saling berbagi dengan sesama. Tidak heran jika Idul Adha juga identik dengan masakan berdaging merah, mulai dari gulai kambing, rendang, hingga sate. Santapan lezat ini sering hadir dengan peringatan akan bahayanya bagi kesehatan, termasuk kandungan kolesterol dan lemak yang tinggi. Padahal, daging merah sendiri memiliki berbagai kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, seperti protein, zat besi, dan juga vitamin B12. Maka dari itu, pengolahan daging kurban harus diperhatikan agar kandungan gizi pada daging tetap dapat dirasakan, baik dari cara penyimpanan, takaran bumbu yang digunakan, dan juga cara masak yang digunakan. Idul Adha tak hanya menjadi momen ibadah dan berbagi, tetapi juga saat di mana asupan protein hewani meningkat drastis di tengah masyarakat. Nah, daging kurban baik sapi maupun kambing merupakan sumber gizi penting seperti protein, zat besi dan vitamin B12 yang tentu saja bermanfaat bagi tubuh kita. Namun tanpa penanganan dan pengolahan yang tepat, nilai gizi tersebut juga bisa menurun, bahkan bisa menimbulkan resiko kesehatan. Oleh karena itu penting ya bagi kita memahami bagaimana cara menjaga kualitas gizi daging kurban sejak dari penyimpanannya hingga penyajiannya di meja makan. Lalu seperti apa tips menyimpan daging kurban agar nutrisinya tetap terjaga hingga metode memasak yang bisa mempertahankan zat gizi agar nutrisinya bisa optimal. Sudah bersama saya di studio Hairani Anggelia selaku dietitian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk membahasnya. Mbak Era, apa kabar? Halo Mbak Desi, baik. Sehat Alhamdulillah. selalu. Alhamdulillah sehat. Mbak Era sendiri gemar makan daging? Oh iya. Daging Hobi. apa saja? Hobi. Kalau kambing itu lebih senang di sate. Sate. Kemudian kalau daging steak, sapi juga suka. Tapi nggak terlalu suka yang tebal-tebal, lebih suka yang tipis-tipis aja sih. Ya, mungkin kalau ayam itu kan juga termasuk Ayam, daging ya. ya. Betul, termasuk. Kalau sekali seminggu atau sekali sebulan berapa kali kira-kira makan? Kalau saya sih frekuensinya bisa 7 kali ya, kalau untuk makan daging. Jadi Sebulan? Karena kan di kantor juga suka makan dan juga karena kita tahu basic siklus menu segala macam, jadi kita sudah mengatur nih, per 10 hari kita makan daging berapa kali, seperti itu sih. Tapi daging penting kan untuk sebagai sumber protein. Protein ya, untuk protein kita. Nah, Mbak Hera, orang Indonesia rata-rata pemakan daging dengan jumlah banyak nggak ya secara keseluruhan? Bagaimana asupan protein kita yang berasal dari hewani, khususnya daging merah? Ya. Itu sekarang sudah melebihi karena kita sudah menjadi kelas menengah lah istilahnya sebagai masyarakat, atau masih kurang? Banyak juga sekarang ini kan restoran-restoran yang sudah menyediakan daging, all you can eat juga daging sebebasnya ambil seperti itu. Jadi ada terkadang betul kan gitu ya, all you can eat yang pokoknya semua serba daging bisa diambil semaunya kita gitu ya Mbak Desi. Nah itu yang perlu kita harus waspadai jumlahnya seperti itu, dan frekuensinya juga jangan sampai setiap minggu kita makan daging besar-besar seperti itu. Dan juga kalau kita makan steak
kan jumlah beratnya itu bisa 100 sampai 200 gram sekali makan, padahal kan anjurannya ya paling hanya 75 sampai 100 gram saja. Kalau 200 itu sebenarnya udah over sebenarnya. Tapi kalau sekali sebulan kita makan sekali segitu ya nggak apa-apa. Tinggal di makan sorenya kita kurangi seperti itu sih. Sekarang ya memang sepertinya apalagi masyarakat yang tinggal di Betul. kota-kota besar Gen Z memanjakan juga sekali banyak. dengan restoran maupun sekarang warung steak dan lain sebagainya. Betul, Jadi betul. sebenarnya kita tidak kekurangan ya Tidak sebenarnya protein itu. yang berasal dari hewani, Hewani, ya. betul. Idealnya seminggu berapa kali? Untuk makan daging sih kita sebenarnya variatif, karena kan juga terkait budgeting orang masing-masing Mbak Desi, karena protein itu tidak hanya dari daging, bisa dari ayam, ikan, daging, telur, jadi tergantung konsumtifnya orang juga. Itu idealnya ya seminggu bisa 3-4 kali atau 3 kali saja. Tapi variasi variasi, kan? betul. Daging merah itu sendiri idealnya berapa kali dan berapa banyak dan seberapa inilah kalau tergantung tentu saja dari usia dan Betul. dari berat badan kan. Tergantung dari berat badan. Kalau kita makan protein, misalkan kebutuhan protein kita 60 gram sehari, jadi kita makan daging merah bolehlah 1 kali 1 hari, atau seminggu itu ya tadi 4 kali sampai 3 kali. Dengan misalkan saat ini saya hari ini makan siangnya daging, saya mau makan daging lagi boleh, saya lusa saya atur lagi makan daging, atau ketemunya lagi besoknya lagi itu boleh. Tapi jumlahnya itu sekitar 50 sampai 75 gram sekali makan seperti itu. 50 sampai sebenarnya tidak terlalu besar. Tidak terlalu ya. besar seharusnya. Itu kalau untuk frekuensi yang 1 minggu bisa 4 kali, 5 kali konsumsi untuk daging seperti itu. Ya, nah ini kalau kita sekarang kan banyak sekali daging kurban ya biasanya kalau Ya, ada biasanya kambing, banjir, ada sapi, betul, ada domba juga. Nah, Mbak Era sendiri melihat kualitas dari daging yang ada ini di Indonesia tuh seperti apa? Karena kalau kita ke restoran kan biasanya kan di situ ada daging impor, Iya, betul, ada daging yang misalnya asalnya dari Australia, ada yang dari Amerika, bahkan mungkin ada yang lebih mahal lagi Ya, misalnya tergantung. dari Jepang Betul. gitu. Nah, Lebih lima. kualitas dari daging kurban yang biasanya tersedia di saat Idul Adha ini seperti apa? Kualitas sebenarnya sih sama saja Mbak Desi, apalagi itu baru dipotong ya, langsung dibagikan. Nah, tinggal penanganan kita nih pada saat kita terima daging itu diapakan. Itu menjadi PR utama memang untuk masyarakat luas yang mungkin masih awam, yang tiba-tiba dia harus mencuci dulu dagingnya, kemudian dia masukkan ke kulkas. Nah, itu yang sebenarnya ada step-step yang tidak boleh dilakukan hal-hal seperti itu. Malah akhirnya menambah bakteri pada si daging tersebut, seperti itu Mbak Desi. Kemudian artinya kalau misalnya kita terima daging nih kurban, pasti kan banyak tetangga yang ngasih. Kita harus membagikan porsinya, jadi paling nggak kita simpan per porsi sekali masak. Jadi kita bisa prediksi, oh saya biasa masak sekali porsinya berapa porsi, kita potong bagi, kemudian kita masukkan ke dalam plastik, dan jangan lupa diberikan tanggal seperti itu, dan jenisnya. Kadang-kadang kita nggak tahu kan mana yang daging sapi, mana yang daging kambing. Gitu. Ini mungkin tips yang penting ya. Biasanya kalau kita peroleh daging itu kan dari supermarket dan di situ kan sudah dingin Sudah atau ada beku. bahkan sudah beku dan Betul, lain sebagainya. Nah, saat ini biasanya kan baru disembelih. Baru Dan disembelih. masih ada darah-darah dan lain betul, sebagainya. betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang membedakan daging segar yang kita peroleh ya dengan kalau Yang kita dibeku. membelinya di supermarket. Jadi tadi mungkin bisa diulangi lagi. Oh, ya. Yang harus kita ingat Boleh. ketika kita memperoleh daging baru saja disembelih. Ya, kita merasa pada saat kita menerima daging itu banyak darah, kotor, bulu-bulunya seperti itu ya Mbak Desi ya. Jadi sebenarnya yang baik itu sebenarnya darahnya itu adalah juicy-nya dia kan. Jadi kalau kita cuci, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita cuci dengan air itu mengandung bakteri yang tidak bisa kita atur di setiap rumah, belum tentu ada water treatment. Oke, jadi daging yang segar yang baru disembelih tidak boleh dicuci. Tidak boleh. Pakai air mineral juga tidak boleh. Iya, karena dia sebaiknya langsung aja disimpan. Kecuali kalau daging tersebut mau langsung dimasak. Seperti itu. Jadi kalau daging itu mau kita simpan, jadi itu nggak usah dicuci, langsung aja dipotong. Oke, jadi kalau mau disimpan langsung dipotong. Potong sesuai dengan jadi dia sekali, ya betul. Jadi jangan sampai disimpannya dalam gelondongan besar. Kadang jadi kalau gelondongan besar kita keluarkan, kita potong, kita taruh lagi di freezer. Nah, itu juga nggak boleh step seperti itu. Oke, jadi idealnya
seberapa kecil atau seberapa besar potongannya? Tergantung dari kebutuhan. Biasa dia mau masak seberapa banyak ke anggota keluarganya. Misalnya dia biasa masak ada 7 orang, ya diprediksi kira-kira untuk daging 7 orang seberapa besar dia potong. Bagilah dia itu sekali masak gitu. Masukkanlah ke dalam kantong plastik yang ada zipnya gitu. Jadi Kantong plastik bersih tentu saja. Bersih, yang ada zip. Yang ada zipnya. Iya. Masuk ke kulkas atau masuk ke freezernya? Ke freezer. Di atas, dan itu diberikan tanggal dan label. Jadi misalkan, oh ini daging kambing, tulisan kambing, kemudian tanggal berapa hari dia simpan, seperti itu. Dan ini bisa tahan berapa lama kalau di freezer itu tergantung suhunya. Sebenarnya semakin beku semakin lama. Kalau kami kan kebetulan di rumah sakit ada pengatur suhu nih Mbak Desi. Kalau kita itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan itu bisa. Tetapi kalau yang suhunya sampai minus 18 itu bisa sampai 6 bulan. Jadi penting lihat di freezernya itu ada pengaturan suhunya. Betul, ya? penting. Idealnya berapa? Idealnya minus 5 sampai minus 10 kalau kita mau nyimpen untuk sekitar 3 bulan. Atau untuk sekitar 3 bulan. 2 bulan. Tapi kalau di atas 3 bulan ini bisa rusak nggak? Tapi tergantung suhunya berapa. Kalau suhunya minus 18 itu bahkan bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan. 1 tahun, betul. Jadi memang penting kita juga punya termometer di kulkas kita. Jadi kita cek, oh suhu kita hanya minus 5 sampai minus 10. Oh ini paling nggak lama. Maksimal ya di 2 sampai 3 bulan aja. Oke, jadi Mbak Era misalnya kita dapat saat ini diberilah ini baru saja dipotong, masih berdarah-darah, itu nggak apa-apa, langsung masukin ke plastik, termasuk darah-darahnya juga nggak apa-apa masuk ke plastik, dan langsung diikat ya, ditutup dan dimasukin dalam freezer yang suhu paling minim minus 5 derajat. Minus 5 ya. derajat. Ini menarik sekali karena mungkin tidak banyak yang dari kita yang paham ya cara menyimpannya. Nah, menyimpan ini sangat penting karena kalau kita menyimpannya dengan salah bisa menjadi sumber penyakit. Ya, di kemudian hari kita istirahat sebentar ya. Mbak Era, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Hairani Anggelia yang biasa disapa Mbak Era, dietitian dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kita membahas pentingnya penyimpanan daging yang benar agar daging yang kita konsumsi tidak menjadi sumber bakteri. Jadi Mbak Era tadi ada informasi yang sangat penting. Biasanya kalau orang mendapatkan daging segar, apalagi baru disembelih, dan penuh darah-darah, bahkan ada bulu-bulunya mungkin atau kotoran-kotoran lain, ini instingnya untuk langsung dicuci. Oke, sekarang kalau dicuci, taruhlah cuci dengan air bersih ya, air mineral atau bahkan air yang sudah istilahnya betul-betul air minum. Air minum, gitu. Terus apa ya yang terjadi ketika kita menyimpannya di dalam kulkas? Kalau disimpan dicuci dengan air minum beda perlakuan dengan cuci dengan air yang biasa Mbak Desi. Ya, yang penting jangan cuci dengan air dari keran lah istilahnya. Even sudah dicuci dengan air minum itu juga kan artinya sudah ada penambahan, artinya walaupun di air minum pasti ada bakterinya juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah dicuci itu hanya maksimal 2 sampai 3 hari saja di kulkas yang bawah. Itu. Jadi dia tidak bisa jangka waktunya itu tidak bisa lama untuk tidak bisa penyimpanan. taruh di freezer. Bisa, tetapi juga nanti dia semakin lama itu semakin dia hanya menidurkan si bakterinya saja kalau di freezer itu. Jadi dia kalau sudah dicuci sebaiknya langsung saja dimarinasi, taruh di freezer seperti itu. Jadi idealnya langsung saja diolah. Iya betul. Tapi apa yang terjadi kepada daging ketika dicuci? Dicuci. Itu apakah ini kan daging bisa menyerap ya? Apakah mengubah rasanya dan juga selain bakterinya, apakah mengubah kandungan nutrisinya? Ya, teksturnya juga akan mungkin jadi sedikit keras kalau dia langsung dicuci. Kemudian banyak kandungan air di dalam daging tersebut seperti itu. Jadi nanti pada saat kita masak, dia akan menciut, itu akan semakin sedikit porsi ciutnya semakin banyak seperti itu. Kalau ketika daging banyak yang sudah kita cuci dulu sebelum disimpan. Oke, sekarang kalau mendapatkan daging segar, kita mau masak ya. Jadi langsung dimasak. Ya, langsung dimasak. Tapi perlu dicuci dong. Oh, perlu.
Kalau Cucinya bagaimana dan pakai? boleh dengan air langsung keran, kemudian dibersihkan. Setelah bersih baru dimarinasi dengan menggunakan jeruk lemon, kemudian nanas untuk yang pengempuknya seperti itu. Jadi kita setelah cuci langsung diproses marinasi dengan bahan-bahan yang bisa proses pengempukan dagingnya seperti itu. Iya, kalau Mbak Era lihat ya cara-cara kebanyakan ya dari rumah tangga menyiapkan daging itu apa yang perlu diperhatikan dan apa kesalahannya biasanya yang dilakukan? Pertama penggunaan talenan dan pisau. Jadi kami karena sudah terbiasa dipisahkan. Jadi untuk memotong daging dengan memotong sayur atau bumbu itu harus dipisahkan dulu. Tidak boleh menggunakan talenan dan pisau yang sama. Kenapa? Nanti dia cross kontaminasi gitu. Misalkan kita sudah pakai motong daging, terus kita potong lagi tuh dia buat motong buah atau sayur, itu nah, itu tidak akan boleh kontaminasi, tidak boleh. Jadi apa memang yang, sudah apa yang bisa terjadi kalau cross kontaminasi bakterinya. Tapi bakteri semacam apa ini? Di daging kan mengandung ada salmonella, ada E. coli gitu ya. Jadi itu bisa pindah ke si sayuran atau si bahan baku yang kita menggunakan di luar dari talenan tersebut seperti itu. Jadi biasanya daging yang segar yang baru dipotong itu juga mengandung bakteri ya di dalamnya. Karena binatangnya mungkin tidak sehat gitu. Ya, enggak. Jadi memang setiap daging itu pasti ada kandungan bakteri yang baik itu bakteri patogen atau non patogen. Tetapi mereka ada jumlah batas amannya. Makanya ketika kita dapat daging kurban itu harus segera kita amankan. Mau disimpankah atau mau langsung dikonsumsi. Kalau langsung disimpan itu harus segera kita langsung masukin kulkas. Karena kalau kita biarkan di ruang terbuka, itu bakteri dia berkembang terus. Seperti itu Mbak Desi. Jadi kita ada yang namanya suhu danger zone, 4 sampai 63 derajat. Di situ itu bakteri setiap 20 menit sekali itu berkembang biak. Jadi bayangkan kalau semakin lama kita menggeletakkan daging segar tadi, ya langsung jadi busuk ya. Busuk tidak, tetapi kualitasnya sudah makin menurun seperti itu. Nah kalau misalnya daging yang segar ini kita taruh bukan di freezer, tapi di kulkasnya, kulkas biasa, itu bisa tahan berapa lama tanpa 3 hari. dicuci? 3 hari. 3 hari. Kalau dicuci lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Iya, Oke. Tadi menyiapkan dengan menggunakan pisau dan talenan atau yang berbeda. tatakan dan ini berbeda ya. Betul. Dan ini orang mungkin banyak yang tidak tahu ya. Ya, betul. Karena juga kami ribet, harus banyak pisaunya, harus banyak ini. Betul. Jadi dibedakan dengan warna. Jadi kita bermain dengan warna untuk memisahkan pisau dan talenan yang daging kita bedakan warna apa, merah misalkan. Untuk yang bumbu atau sayur kita bisa bedakan warna yang biru misalkan seperti itu. Karena kan nggak jarang juga kita pernah makan buah kok rasanya bawang. Yeah. Nah hal-hal seperti itu yang dihindari selain aroma dan juga cross kontaminasi bakterinya itu. Jadi ini penting sekali kalau menyiapkan daging yang segar, pisahin semua pisaunya. Betul. Dan tempat pencuciannya juga mungkin harus dipisah ya. Iya dipisah. Jangan jadi pencuci di daging barengan dengan sayurnya ya, gitu. Betul. Harus dipisahkan. Nah, ini kan ada darah-darahnya dan lain sebagainya. Itu harus sampai bersih itu kalau mencuci. Iya. Iya, sampai bersih. Kalau sudah kita mau olah, ya kita harus cuci sampai bersih. Ya, berapa lama biasanya kalau kita mencuci daging itu sih nggak usah lama-lama sih, paling hanya 2 menit 3 menit juga sudah bersih sih. Ya. Nah, dalam proses penyiapannya itu sendiri tadi supaya dagingnya ini kalau daging yang kita terima. Ini biasanya kalau daging kita beli di supermarket mereka telah melalui tahapan apa saja sehingga berbeda lah dengan daging yang kita terima segar ini. Pastinya mereka sebenarnya sama aja sih perlakuannya ya Mbak Desi. Jadi mereka setelah potong mereka ada proses, kalau yang daging beku mereka akan taruh langsung di freezer yang minusnya bisa sampai 20 derajat dan sudah dipotong di mereka biasanya. Dan itu juga kalau daging beku itu nggak dicuci dulu, itu tidak ada proses pencucian. Termasuk kalau daging cincang itu tidak. Ya, kalau cincang mereka kan biasanya cincangnya dari yang segar. Jadi dia tidak cincang dari beku karena biasanya alatnya pasti rusak. Seperti itu. Ya, dan kenapa ada daging yang rasanya itu alot? Ini rahasianya kan, biasanya kalau orang makan daging kan wah ini kayaknya alot gitu. Jadi ini apakah karena usia hewan itu sendiri atau cara penyiapannya atau mungkin perlu ada step-step yang dilakukan supaya dagingnya bisa jadi agak sedikit empuk ya. Atau mungkin apa pakai tenderizer Iya bisa. dipukul-pukul dulu. Tapi
apa yang membedakan ini kualitas dari daging itu Iya, sendiri? usia si hewan juga mempengaruhi dari keras tidaknya si daging. Makanya kalau kita makan daging batibul, balibul, itu lebih empuk ketimbang daging kambing yang tidak ada batibul, balibul seperti itu. Jadi usia juga mempengaruhi usia si hewan. Kemudian dari faktor marinasinya, kita menggunakan apa nih? Jadi ada zat-zat alami yang bisa mengempukkan dari si daging tersebut. Seperti itu tadi misalkan kita menggunakan parutan nanas seperti itu. Tapi kalau parutan nanas kita hanya gunakan waktunya marinasi sekitar 30 menit saja. Jadi nggak boleh Oh, itu lama-lama. nanas juga bisa dijadikan Bisa. untuk marinasi tanpa mengubah rasa dari Iya, daging dia itu untuk sendiri? mengempukan. Mengempukan Lebih ke saja. mengempukan, betul. Pepaya, misalkan ada pohon pepaya, nah itu kita bungkus. Saya pernah mempraktekin langsung nih Mbak Desi. Jadi saya dapat, saya potong, kemudian saya marinasi dulu, karena nanti dagingnya udah segar sih. Saya marinasi, kemudian saya tutup pakai daun pepaya, dan itu saya diamkan satu hari di Dan dalam tidak kulkas. mengubah rasa daging itu sendiri? Justru menjadi bau rasa permusnya manis? hilang. Bau permusnya hilang karena kita sudah menambahkan juga si jeruk lemon tadi, kita tambahkan juga, kemudian si pepaya, dan itu lebih empuk. Oke, Seperti itu. jadi bisa nanas. Kalau Bisa. nanas hanya perlu setengah jam. Iya, setengah jam aja, jangan lama-lama. Jadi ingin makan daging ini. Terus kalau daun pepayanya, Daun pepaya kemudian itu bisa dibungkusnya dibungkus. pakai apa? Langsung pakai daun pepayanya langsung pakai aja. daun pepayanya sendiri. Betul. Itu bisa itu semalam ya? Semalaman. Kalau saya waktu itu karena mau masak sate kambing gitu ya, saya potong-potong kecil-kecil, udah saya iris, saya marinasi. Kalau jeruk lemon bisa berapa? Bisa juga. Jadi kalau jeruk lemon itu hanya untuk marinasi aja sebentar. Dia tidak untuk dia itu hanya menghilangkan aromanya aja kalau jeruk lemon. Tapi kalau untuk pengempuk itu bisa dari nanas, kemudian dari daun pepaya, ataupun ada yang pepaya bubuk yang untuk mengempukkan juga mengempukkan daging itu juga bisa. Nah, ini marinasi ini penting dilakukan untuk semua cara penyajian, Penting, Mbak Era. penting. Misalnya kalau daging kan bisa di grill atau Iya, bisa iya, dibakar iya. atau Iya, bisa betul. digoreng, Betul. bisa direbus. Ini semuanya perlu. Idealnya dimarinasi Idealnya dulu. dimarinasi, at least pakai jeruk lemon untuk menghilangkan bau. Pastikan bau Ya. Apalagi pasti. kalau daging kambing. kan Betul, itu. betul. Aroma permusnya itu yang bikin bau. Jadi kita even kalau kita mau makan perutnya itu kan biasanya dicuci tetap masih aroma bau, itu biasanya kita tambahkan juga si jeruk lemon atau jeruk nipis. Ya, tapi kalau orang makan steak, apakah yang steak yang segar kan? Kualitasnya beda. itu kan nggak pakai proses marinasi kan biasanya. Kalau nggak kan nggak. kerasa itu juga. Iya, betul. Karena mereka pasti sudah ada bumbu-bumbunya yang ada tahapan dia langsung dibakar, langsung dimasak gitu. Ya itu ada proses namanya proses towing juga. Jadi Keluar dari kulkas Iya. ya encer. Betul, Tapi jadi- saya nggak pernah lihat itu misalnya pakai keluarin dari bungkus terus disiapin Oh, bungkus, iya. bungkus pepaya. Bungkus pepaya, oh, Terus jadi enggak. steak. Jadi itu lebih Beda, ke beda. kualitas dagingnya. Kualitas ya. daging. Oke, sekarang mungkin kita ingin bicara mengenai ini kan satu hewan, apakah itu Betul. kambing, sapi, kan ada bagian dari Iya, bagian. daging-dagingnya. Betul. Ini mungkin punya treatment yang berbeda ya, Iya, iya. dari bagian itu sendiri. Kita istirahat sebentar, Siap. Mbak Era, tapi kita tetap bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Hairani Anggelia, Mbak Era, dietitian dari RSCM. Kita membahas pentingnya ya menghindari cross contamination, khususnya dalam proses pengolahan daging kurban, dan juga cara, mungkin ini tadi yang penting ya, kalau dagingnya tidak segera dikonsumsi harus dimasukkan ke dalam freezer. Tanpa dicuci. Tanpa dicuci. Ya, kalau ada darah-darahnya, mungkin ada Biarkan bulu-bulu, saja. nggak apa-apa, dan ini bisa bertahan sampai 3 bulan. Tapi 2 idealnya kan jangan terlalu lama gitu. Ada nggak misalnya kalau lebih dari 3 bulan, taruhlah 3 bulan lebih sedikit, tapi masih kelihatannya masih beku gitu, Oke. masih aman sebenarnya. Kita bisa lihat dari warna dagingnya ada perubahan atau enggak. Nah, Seperti seperti itu. apa kalau masih sehat dimakan? Ketika kita masak itu sudah mulai ada warna ungu, biru, warna merahnya itu sudah beda. Itu yang pertama. Kemudian pas dimasak itu mengeluarkan ada aroma yang tidak sedap. Itu udah berarti sudah Itu tidak harus layak. hati-hati. Oke, jadi Betul. kalau idealnya jangan lebih dari masa waktu yang Betul, ditentukan. betul. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik.
cara untuk ini kan beku ya, cara untuk inilah Layukan. towingnya, Towing. mencairkan, bukan cair tapi ya Towing. supaya Ya, sudah siap dimasak. Ada Betul. step-stepsnya tertentu. Ada. Jadi banyak kan ibu-ibu rumah tangga ataupun kita yang belum tahu pasti di towing. Cara towing itu adalah pelayuan. Ya. Dari beku kita mau masak langsung gitu ya. Nah, itu dilayukan biasanya dibiarkan di bawah air mengalir. Biasanya. Itu nggak boleh. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena ya itu proses airnya lagi dia akan mengkontaminasi. Jadi semakin banyak air bakteri yang masuk ke dalam si bahan tersebut, itu akan merusak kualitas dari si dagingnya Oke, juga. sekarang kalau misalnya pakai air mineral, Nah, yang terbaik Ya. ada 3 jalan yang terbaik untuk melakukan towing. Yang pertama, menurunkan secara bertahap. Dari freezer artinya kita harus menaruh dulu di kulkas. Nah, seberapa besar si daging itu? Misalkan Taruhlah dagingnya 1 kilo 1 kilo. Satu kali 24 jam kita taruh di dalam kulkas. Jadi kalau kita mau masak nih, kita udah punya rencana mau masak besok. Nah, berarti mulai dari malam kita udah mulai taruh dagingnya ke bawah. Seperti jangan itu. justru ditaruh di bawah air panas gitu, Iya. langsung dari beku. Tidak. Jadi anjuran yang baik adalah seperti itu. Kita 1 tahap. jam, Itu yang 1 hari. 1 kali 24 1 kali jam atau 1 6 jam atau jadi nanti tergantung besarnya si daging seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu bisa melakukan langsung di microwave. Tetapi itu harus langsung diproses, dimasak. Oh, Seperti itu. microwave juga bisa. Dari Bisa. beku Bisa. langsung bisa di microwave. Itu bisa tanpa di microwave. merusak tekstur maupun Tidak. Oke. Kemudian tapi harus yang- ada wadah yang Ada wadah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah direndam dengan air dingin. Jadi kita biarkan dia Justru air dingin? Suhunya 4, karena itu menghindari si suhu danger zone tadi. Karena kalau suhunya 4 derajat kita biarkan di luar itu Pasti ada berkembang bakterinya terus. sudah mulai. Betul, bakterinya berkembang. Nah, kalau kita menjaga agar suhunya tetap di bawah 4 derajat, kita taruhlah dagingnya di dalam satu wadah mangkok yang sudah ada air dingin dan batu es di situ. Jadi, ya mungkin butuh waktu juga gitu. Tapi sambil kita mempersiapkan bumbu-bumbu yang akan kita masak Ya, seperti itu. tapi apakah ada perubahan yang sangat drastis ya menyiapkan ini kualitas maupun tekstur dari daging yang sudah dicairkan lah, dilayukan ketimbang dengan yang segar? Apa yang kelihatan begitu? Ininya nanti ketika dia tidak dilayukan itu akan banyak kandungan air di dalam dagingnya. Jadi nanti ya itu penyusutannya semakin besar. Jadi kalau kita misal beli daging awalnya 60 gram, ketika kita olah kalau dari daging beku itu bisa menyusut menjadi 30 gram. Begitu karena Ya, airnya karena itu air yang beku menyusun. di dalamnya. Jadi kandungan air berat dagingnya itu bekunya karena dari si air banyak di dalam dagingnya. Seperti itu. Jadi kita melayukan itu untuk meruntuhkan si air-air tadi, baru kita proses olah. Ya, jadi mungkin kalau kita nimbang daging juga ternyata banyak airnya. Iya, kalau beku. Di Betul. situ. Dan idealnya berapa lama dilayukan? Itu kapan kita tahu? Misalnya kalau sudah taruh di dalam air dingin, terus oke. kapan sudah kita tahu ini sudah siap untuk dimasak? Itu sih bisa sekitar 4 jam. Kalau 1 kilo Lumayan ya. cukup lama ya. Iya, karena kan dia sama-sama dingin. Jadi pasti prosesnya agak lama gitu ya. Jadi proses agak lama, jadi bisa 3 jam, 4 jam tergantung sih. Jadi sambil saya mau masak nih buat nanti siang. Dari pagi udah mulai direndam aja gitu. Kalau Mbak Era, cara yang paling disukai untuk melayukan daging beku itu? Ditaruh di kulkas. Ditaruh di kulkas? Bawah, iya. Jadi ini pun yang kami lakukan di rumah sakit. Jadi kami kan daging kami puluhan kilo. Nah itu kita mau pakai untuk hari Rabu, dari hari Senin sore kita udah masukkan. Bahkan waktunya menjadi 2 kali 24 jam. Tidak lagi 1 kali 24 jam. Dan dari rasa seharusnya kalau dilakukan Nggak ada dengan yang baik berubah tidak sih. ada berubah Tidak dengan ada daging perubahan. segar ya. Betul, Tapi betul. darah-darahnya kan juga Cuci, ya. karena kan kita udah mau proses olah. Jadi itu udah mulai dicuci sambil dihitung. Seperti itu. Nah, dalam menyiapkan ini kan sekarang kita sudah menyimpan, sudah tahu nih menyimpan dengan baik. Tapi kalau misalnya di freezer tadi kantong plastik ya, Kantong atau plastik. apa wadah lain yang tidak boleh kita gunakan dalam menyimpan daging? Kantong plastik hitam. Oke. Itu Yang tidak kresek boleh. nggak Ya, karena dia pasti ada kandungan kimia yang dia nempel di daging, itu berpotensi cross kontaminasi lagi nanti. Bukan bakterinya tetapi bahan kimianya. Bahan kimianya. Iya, dari kantong Jadi, plastik hitam itu, si karbonnya nanti. kalau Tupperware gitu ada? Boleh, Itu boleh Tupperware kan? boleh. Jangan disimpan juga yang nempel sama koran. Kadang juga ada suka yang menyimpan dalam koran gitu ya, Mbak Desi ya. Nah itu tulisan-tulisan koran itu akan nempel di daging. Dan itu karbon, itu cemaran dari kimia lagi yang akan menempel kepada produk kita nantinya. Gitu. Iya. Kalau misalnya daging segar disimpan di kulkas itu sama ya? Sama. Di wadah yang kalau wadah, Boleh yang wadah. dari metal atau Boleh, itu nggak nggak apa-apa. Yang penting tertutup. Oke. Seperti itu. Sekarang dalam ini kan sudah
Dipotong ya. Betul. Langsung dimarinasi. Langsung marinasi. Jadi sudah dicuci, karena kita mau olah, sudah di towing, sudah dicuci, kemudian dipotong, langsung marinasi. Nah itu tapi tadi tergantung kita marinasi menggunakan bahan apa. Kalau nanas jangan lebih dari 30 menit, karena ya nanti dia akan, dagingnya hancur jadinya nanti kalau kita olah, karena terlalu... Tapi paling bagus apa pilihannya? Lemon atau lemon, jeruk? boleh. Itu bisa boleh. langsung. Iya, kemudian ditambahkan saus kecap asin juga bisa Ya. untuk marinasi. Antara daging kambing dan daging sapi ini sama cara prosesnya penyimpanan Sama. dan lain-lain. Tapi Sama. ada yang berbeda nggak dari teksturnya atau dari aroma? Ini Aroma. kan kambing kan biasanya Aroma, kan jauh jadi, lebih betul. kuat ya ininya. Lebih ke kambing sih. Jadi kita Iya, perlu bau kambingnya itu kita makanya perlu penambahan kecap asin, kita perlu penambahan jeruk tadi gitu ya. Ini itu juga sudah lumayan mereduce dari aroma tadi. Oke, dalam memarinasi boleh nggak kita marinasinya pakai garam? Boleh. Tetapi ya ada batasan juga, karena di dalam daging tersebut sudah mengandung natrium. Jadi hati-hati juga untuk penderita yang hipertensi seperti itu. Nah, mungkin dari segi nutrisi ya, kalau kita ingatkan lagi, ada apa sih yang secara kesehatan itu bagus kalau kita makan daging, tapi Pembatasannya Oke, dan betul. apa yang dalam kandungan daging itu sendiri yang kita tidak boleh terlalu over ya, terlalu banyak mengkonsumsinya karena tidak baik bagi kesehatan. Sekarang yang bagus-bagusnya dulu. Bagusnya daging mengandung tinggi protein. Jadi tubuh kita membutuhkan protein itu untuk membangun tenaga kita, gitu ya Mbak Desi. Jadi kalau kita makan 100 gram daging itu mengandung sekitar 25 gram protein, misalnya seperti itu. Tetapi ada perbedaan antara yang kambing dan sapi. Sama proteinnya lebih tinggi yang sapi, tetapi kalau kolesterolnya lebih tinggi yang kolesterol lebih tinggi sapi, lemaknya juga lebih tinggi sapi. Oke. Jadi justru lemak dan kolesterol lebih tinggi di Daging sapi, ya, betul. bukan di daging kambing. Bukan. Mungkin selama ini orang waduh kalau makan kambing ini nanti bisa. Betul. Tapi daging ya, bukan lemaknya Daging, ya, gitu seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat dari komposisi lemaknya itu justru lebih 5 kali lebih kecil untuk si kambing daripada si sapi tadi. Jumlah lemaknya. Karena mungkin ukurannya atau memang secara kandungannya seperti itu sih. Jadi kalau pilih antara kambing dan sapi, saya sih tetap milih sapi. Tapi kalau di sate saya milihnya kambing gitu. Tapi domba kan agak beda, katanya domba lebih aman lagi katanya, apalagi kalau lamb, anak-anak domba gitu. Ya itu yang lebih empuk ya Mbak Desi. Makanya saya juga kalau kita pasti tadi umur hewan itu pasti mempengaruhi dari teksturnya si daging tadi. Semakin muda si hewan tadi, domba ataupun kambing, tapi memang lebih empuk si domba ya. Iya. Gitu. Dan jadi lebih empuk. ini juga mungkin akan berpengaruh kepada ini mau kita apain ya? Ya betul. Apa ini memang bisa mau dimasak apa? Dimasak untuk apa? Tapi biasanya lebih enak, lebih nggak sehat ini. Kita harus pilih cara-cara memasaknya dengan baik dan benar, tapi memberikan cita rasa yang juga enak untuk dikonsumsi. Kita istirahat sebentar Mbak Era. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Hairani Anggelia, Mbak Era, dietitian dari RSCM. Kita membahas sekarang cara pengolahan daging kurban yang baik untuk mengurangi perkembangan bakteri dan mempertahankan nutrisinya, tapi juga supaya enak di lidah. Tapi sebelum itu saya mau tanya lagi, ini kan daging sudah dibekukan ya, ternyata kita nggak mau menggunakan semuanya, bisa nggak daging yang sudah dicairkan atau dilayukan itu kita simpan kembali di dalam freezer untuk dipakai mungkin 2 bulan dari sekarang? Itu sudah tidak layak lagi untuk disimpan lagi ke dalam freezer, sudah tidak dianjurkan. Jadi kalau mau hanya disimpan 1-2 hari aja langsung diolah lagi. Itu. Jadi tidak di freezer tapi di kulkas, di refrigerator, betul. Tapi itu hanya 1-2 hari sudah harus langsung diolah lagi. Karena kalau kita sudah towing terus kita cuci gitu, terus ternyata kelebihan nih gitu, kita mau ya udah deh separuhnya taruh di kulkas lagi. Nah itu kan udah mengandung bakteri lagi yang kita simpan di situ. Jadi memang sudah tidak dianjurkan. Jadi jangan kita membekukan daging yang sudah kita layukan. Ya. Nah, setelah dimarinasi nih.
Oke, mungkin kambing ya. Biasanya kalau paling enak itu sate kambing. Sate kambing. Cara mengolah yang sebenarnya paling aman, paling sehat, di mana nutrisinya tidak ada yang hilang. Apa, Mbak Era favoritnya? Saya sebenarnya sate kambing juga baik, tetapi jangan sampai yang gosong. Dan kemudian tidak ditambahkan lemak-lemak kambingnya itu. Justru itu yang justru itu bikin empuk kan. Oke, jadi idealnya ketika kita motong itu lemaknya itu harus kita potong ya? Iya, dipotong bagian lemaknya, disingkirkan, baru kita ambil hanya dagingnya saja. Pertama juga kadang suka ada urat-uratnya, itu juga bikin keras. Urat-urat yang menempel di daging itu, makanya kita suka disisipin dulu, urat, lemak itu dipinggirkan dulu. Karena itu kalau urat nempel di situ pasti alot dan keras. Ya? Betul. Kadang kalau kita kan orang-orang di masyarakat pasti wah udahlah sate dipotong aja dihajar gitu ya. Tapi pas dimakan wah keras seperti itu. Tapi idealnya untuk sate itu daging bagian apa ya? Baiknya bagian paha dalam seperti itu. Jadi memang itu lebih banyak dagingnya ketimbang kalau di bagian yang lain itu sudah banyak tempel-tempel urat segala macam Mbak Desi. Kemudian lemaknya juga banyak juga di bagian yang lain. Kalau paha sih masih enak. Jadi membakar daging itu sebenarnya nggak apa-apa ya? It's okay asal jangan sampai dia terlalu gosong. Karena kalau terlalu gosong, kita sampai ada arang-arangnya itu mengandung karsinogenik, itu menyebabkan nanti kanker di kemudian hari seperti itu. Jadi gosongnya itu. Gosongnya tapi itu kadang-kadang yang nggak susah boleh. kan, apalagi kalau dipakai kecap kan ini hitam. Nah itu makanya warnanya. kadang-kadang suka dipinggir-pinggirin dulu yang hitam-hitam arangnya itu digeser-geser. Makanya kalau masak jangan terlalu sampai gosong sekali. Pentingnya kita juga kalau perlu kita presto dulu aja dagingnya kalau mau biar cepet nggak sampai lama bakarnya. Tapi bisa membakar di atas arang itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi frekuensi lagi. Sebenarnya semua metode sih baik-baik aja Mbak Des. Cuma tergantung kita bagian yang kita pilih pertama. Jadi kita sisihkan lemak dan ototnya, kemudian penggunaan santan mungkin yang harus kita hindarkan. Sebanyak kan biasanya digulai gitu ya. Nah ini yang sebaiknya rendang kayak gitu. Betul, direndang. Nah itu yang kita makan dalam sekali sebulan sih masih oke. Asal jangan masih ada stok daging, rendang lagi. Nah itu yang agak... Rendang itu biasanya berapa sih ya kolesterol, apalagi rendang sapi kan. Itu berapa kolesterol itu kalau sekali makan. Kalau itu dicampur dengan bumbu-bumbu termasuk dengan santan dan lain sebagainya. Ya, kalau dari dagingnya aja sendiri 100 gram 100 gram daging sapi itu kolesterolnya bisa sampai 20 gram kalau nggak salah saya bilang. Nah itu kemudian dari santannya, dari minyaknya. Santan kan kalau sekali 1 kilo tuh bisa pakai 2 kelapa. Kalau mau yang kental. Kemudian belum minyak untuk menumis dari si bumbu tadi itu ya lumayan agak tinggi sih kolesterolnya sih. Tapi kalau makan steak ya, yang ini daging kurban biasanya bisa nggak untuk kita sajikan sebagai steak? Bisa saja tapi tergantung potongannya. Nah kembali lagi. Bagian yang mana ya? Tapi biasanya kalau orang kan potong-potong daging kurban kan nggak mikirin untuk. Betul, butuh keterampilan juga sih Mbak Desi. Jadi kita kalau orang awam tuh kadang nggak ngerti juga. Kita harus mengikuti seratnya atau melawan serat. Tapi kalau yang kita mengikuti melawan serat potongnya itu bisa bikin keras serat itunya. Nah kalau steak tuh biasanya dia ada bagian paha dalam yang dia dipotong-potong itu. Bagian khasnya. Betul. Jadi cara potongnya pun juga berbeda. Itu yang bisa menentukan si steak itu enak atau tidaknya dari situ juga. Cara potong itu mempengaruhi juga. Ada tenderloin, betul, ada sirloin, ada T-bone, atau kalau untuk ini lamb chops. Ya, tapi kan kalau kita dapat daging kurban kita nggak bisa pilih-pilih. Oke, sekarang kalau dapat daging kurban idealnya kita bagaimana penyajiannya? Karena ini kan pasti dicampur ada lemaknya, mungkin ada jeroannya juga ada jeroan, kan di situ. Ada jeroan. Jadi pemasakannya jeroan sama daging dipisah. Kalau untuk daging saya sih lebih suka lebih aman, lebih sehat dimasak dengan sop dan tambahkan sayuran. Jadi pastikan kalau kita mau makan daging itu ada sayurannya juga. Jadi kita ada menambah serat dan ada daging, jadi seimbang untuk di pencernaan kita. Jadi kalau di sop kan kita bisa menambahkan wortel, kentang seperti itu, daun bawang yang menambahkan serat dan tidak ada menggunakan santannya juga. Tapi kalau di tongseng boleh nggak? Boleh aja. Kalau tetapi misalkan tongseng kita pakai santan kita ganti dengan susu skim atau dengan santan yang encer seperti itu. Jadi sebaiknya kalau udah mengolah daging itu, apalagi yang kurban banyak daging nih kita biasa pesta, ya udah dikurang-kurangin lah santannya dulu. Karena tapi kalau khusus untuk daging sapi sama kambing kan kadang-kadang kan mungkin lebih cocok sapi misalnya untuk betul. sop gitu.
Kalau sekarang daging kambing nih, Kambing pun cocok juga kambing juga cocok, ya, enak. cocok dibuat apa namanya sop. Jadi di sop, di tongseng ataupun disemur juga bisa. Tapi itu kuncinya di marinasi tadi. Kita menghilangkan baunya dulu. Jadi mau diolah seperti apapun, asal jangan tadi kalau dibakar disingkirkan dulu lemaknya, kemudian jangan sampai hitam gitu ya. Kemudian pastikan juga suhu memasaknya ataupun waktu pemasakannya juga sesuai. Jadi jangan gara-gara kita mau sudah lapar nih, udahlah udah mateng nih, jadi itu belum tentu belum sesuai sampai target standar suhunya. Iya, tapi kalau dari segi kadar gizinya itu paling aman apa cara? Paling aman Mungkin di sop itu ya, karena di sop. semuanya nutrisinya tidak kemana-mana gitu. Atau di presto dulu Di presto. dagingnya. Nah itu bisa dia waktu cepat kan langsung mengempukan dalam waktu cepat. Itu tidak mengurangi jauh dari nilai gizinya kalau kita mau pakai presto seperti itu. Dan jadi kita olah pada saat kita mengolah juga tidak membutuhkan waktu lama di atas api besar seperti itu. Tapi jelas kalau dibakar ada yang hilang kan ya dari segi nutrisinya. Ya, karena protein juga dia tidak tahan, dia akan pecah atau tidak tahan terhadap panas kalau sudah di atas misalkan 100 derajat atau itu dia akan pecah seperti itu. Kalau digoreng gitu. Goreng. Sebenarnya kan goreng nggak sehat ya. Ya. Tapi ada nggak cara-cara kita menggoreng? Ditumis mungkin ya, Ditumis ya. Jadi dagingnya mungkin dipotongnya tipis, Tipis. lebih enak potong tipis atau kecil-kecil. Atau sebelumnya kita bisa sudah dimarinasi, kita presto dulu, kemudian kita tumis. Itu mungkin lebih enak gitu. Karena numis kan minyaknya kecil, sedikit penggunaan minyaknya. Kalau misalnya digoreng deep fried begitu nggak direkomendasikan ya? Tidak sebenarnya, karena daging juga menyerap minyaknya cukup banyak. Kalau pada saat kita goreng, itu bisa jadi kita makan minyaknya sekitar 5-10 gram sendiri satu potong daging seperti itu. Tapi ada nggak misalnya daging itu harus ada temennya harus ini gitu, tapi pantangannya harus apa gitu dalam pengolahan maupun penyajiannya. Jadi yang bisa menambah itu. Ya. Nutrisinya dan gizinya ke dalam diet yang Ya, pastinya sayur tadi. Sayur itu. Sayur dan buah. Jadi pastikan ketika kita makan daging, ada juga nih porsi sayurnya, entah itu mau labu siam, baby labu siam, direbus ataupun tomat timun. Yang penting ada sayur pasangannya. Kemudian kalau kita mau makan daging, jangan pesannya teh. Karena teh itu dia menghambat penyerapan dari si zat besi yang ada di daging tadi. Teh. Ya, teh mengandung tanin. Tanin itu dia menghambat dari penyerapan zat besi yang ada di daging tadi. maksudnya dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan. Tapi sebelum atau sesudah harusnya nggak apa-apa. Atau masih Ya, ada selang durasinya berapa ada waktu? 1 jam 2 jam lah. Kan itu ada butuh proses Jadi metabolisme idealnya dalam tubuh. minumnya apa? Minum air jeruk bagus juga karena vitamin C juga membantu penyerapan dari zat besi juga seperti itu. Jadi air jeruk, es jeruk gitu juga oke. Jadi kalau misalnya kita pesan makan daging, jangan teh panas dulu. Jangan teh panas atau es teh manis. Es teh manis. Misalnya jeruk. Tapi jeruk ya, jeruk Betul. limau juga bisa ya, jeruk Boleh, lemon iya, juga bisa bisa. ya. Membantu menyerap. Membantu penyerapan zat besinya ke dalam kita. Apalagi ini yang pantangannya. Kalau misalnya nasi goreng pakai daging gitu, itu It's okay sih. It's okay. Cuma bikin orang biasanya enak nambah. nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing enak. Iya, soalnya. itu bikin nambah jadinya. Kalau saya sih ya enak, tapi yang Tapi dari nggak segi sesuai kalori porsinya. lumayan ya? Kalorinya lumayan tinggi. Karena nasi goreng aja udah nasi, kemudian tambah minyaknya. minyaknya, itu minyaknya juga pasti banyak. Ada Tambah karbonnya. lagi dari si dagingnya. Memang enak sih. Paling dikasih acarnya sedikit. Jadi nggak sebanding. Tapi kalau ditemenin oleh es jeruk atau jeruk panas kan enak. Tambah lagi gitu. sayuran lebih bagus. Tambah lagi sayuran. Betul, Oke, jadi kalau sayuran. Mbak Era sendiri bagaimana selain di sop apa? Suka soto Disemur, Bandung gitu. soto ya? Bandung juga bisa, enak kan potongan-potongan irisan kecil seperti itu. Atau kalau anak-anak kan iris tipis-tipis dibikin daging teriyaki seperti Oh, iya. itu Kalau juga. enak. dendeng enggak sehat ya Dendeng sebenarnya? bisa juga Bisa sehat, ya. bisa. Tapi masih ada nutrisinya di dendeng itu daging. Masih, cuma ya mungkin kandungannya jauh lebih sedikit ketimbang yang di sop seperti itu sih. Oke, sate sebenarnya oke Sate, lah, oke. cuman jangan sering-sering ya. Tidak sering dan cara pemasakannya kalau sampai yang gosong banget lebih baik kita singkirkan Oke. yang Nah tadi ini lemak ya, tapi lemak kan aromanya itu membuat gurih dan lain. Iya. Idealnya tuh diapain ini lemaknya? tidak dikonsumsi. Tapi bisa Bisa untuk dicampur sebagai untuk- minyaknya. Kalau misalnya kita bikin nasi goreng itu kan juga sebenarnya bisa. Jadi harusnya satu porsi lemak itu kita makan sendiri. Jadi kan kita bagi untuk beberapa orang. Jadi mungkin triknya seperti itu, Mbak Des. Jadi tetap gurihnya kita dapat, tapi kita nggak dapat banyak-banyak makan lemaknya seperti itu. Iya, padahal itu yang bikin enak Betul. ya. Ini
musuh sebenarnya. Musuh. Ini yang bikin kolesterolnya lebih Betul, tinggi lagi betul. ya. Kita istirahat sebentar Siap. Mbak Era Ya. dan mungkin habis ini kita makan nasi goreng Pakai nasi kambing. goreng. Jangan kemana-mana, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Herani Anggelia dari RSCM, seorang dietitian. Kita membahas bagaimana mempertahankan nutrisi saat mengolah daging kurban, tapi yang paling penting itu cara kita menyajikannya supaya enak dikonsumsi, tapi juga menyehatkan. Ini kalau setiap usia tentu saja kebutuhan proteinnya kan berbeda-beda, apalagi betul. dari antara laki dan perempuan kan juga beda. Mungkin bisa ini dari kebutuhan protein yang berdasar dari hewan yang cocok misalnya untuk anak berkembang, atau kalau kita sudah berumur seperti ini apakah masih perlu makan daging begitu. Katanya sudah semakin tua semakin banyak penyakit dan salah satu sumber dari penyakit itu kalau kebanyakan makan daging, apalagi daging merah kan. Daging merah. Oke, sebenarnya kebutuhan kita tuh sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kita 50 kilo ya dikali berarti 50 gram 50 protein. Nah, itu komposisinya bisa 60% dari 60% dari hewani, yang misalnya daging, ikan, ayam, telur, ataupun 40%-nya dari misalkan nasi, dari tempe, tahu, seperti itu. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu bisa 40%-nya. Jadi memang 60%-nya kalau di 50 kali 40 berarti sekitar 50 kali 60 sekitar 30 gram kebutuhan protein kita daging. Jadi sehari itu kita makan 3 kali porsi hewaninya. Seperti itu. Kalau untuk lansia ini kembali lagi tergantung ada penyakit apa dulu nih. Jadi kalau dia jenis, sehat, lebih ke jenis protein. Lebih ke jenis protein. Jadi protein tidak hanya daging gitu ya. Jadi bisa telur, ikan tadi ya. Yang lebih sehat sih memang ikan. Daging juga tinggi protein, tetapi kalau dikonsumsi setiap hari juga hati-hati terkait kolesterolnya ya, gitu apalagi ya. kalau tadi daging sapi. Betul, dan ada lemak-lemaknya. Daging sapi dan lemak-lemaknya, kalau apalagi sekali makan bisa 200 gram, satu minggu bisa 3 kali makan. Wah, kebayang itu kolesterol pas dicek kandungan kolesterolnya tinggi, nanti sakit di sininya. Itu ya. Kemudian kalau untuk anak-anak, nah ini juga mungkin kebutuhan protein anak-anak ini lebih tinggi karena dia masa berkembang pertumbuhannya juga. Jadi dia bisa dihitung sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan gitu. Jadi juga anak-anak juga bisa sekali makan, dia ada daging, ada telur. Jadi dia bisa 2 pasang lauknya kalau sekali makan seperti itu. Mungkin nasinya yang nggak usah nasi banyak-banyak tapi banyakin proteinnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing individu juga. Untuk lansia juga sama seperti itu Mbak Desi. Jadi lansia juga sama juga sebenarnya 1 kilogram ataupun 0,8. Karena metabolisme semakin umur bertambah, metabolisme kan semakin melemah, berkurang, berlambat gitu ya. Jadi mungkin proteinnya jadi 0,8 ataupun 1. Tapi kalau lansianya masih sehat-sehat aja, giginya masih kuat, ya udah why not dikasih 1. Tapi protein itu penting ya. Saya justru lihat ya banyak orang semakin tua itu kan semakin kurus karena kurang massa ototnya. Dan ini semuanya harusnya tetap dijaga ya dengan makan protein kan? Iya, sebenarnya itu kenapa dia masa otot semakin habis karena dari mudanya tidak di-maintain dengan olahraga juga itu ya. Jadi otot kita kalau kita muda ini sudah berolahraga, kita sudah membentuk otot dari protein yang kita konsumsi saat ini, itu di tuanya juga jadi karena yang semakin kita berumur itu yang akan digurus itu awalnya adalah si ototnya dulu. Si ototnya. Betul. Dan otot itu kan membantu kita untuk menjadi lebih kuat. Betul. Menjaga tulang-tulang juga supaya kita mendapatkan support ya. Betul. Dari kalau konsumsi daging orang Indonesia ya selama sekarang ini, apalagi dengan banyak sekali pilihan restoran yang menyediakan ini, kita hidup secara keseluruhan ini cukup sehat nggak dengan memakan daging ya itu kembali lagi karena banyaknya restoran juga yang memberikan menu-menu daging gitu ya Mbak Desi. Jadi sebaiknya memang dibagi dengan sayuran juga seperti itu. Jadi juga kalau kita perhitungkan kalau siang tadi udah makan daging 200 gram berarti sore ya udah nggak boleh makan ini aja atau jadi makan telur aja. Sehari, betul, sehari sekali aja cukup. Atau kalau dagingnya sehari sekali pun sudah 200 gram
ya udah berarti jatah makan dagingnya mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi seperti Saya itu. berpikir kalau dulu kan Idul Adha ini waktu untuk kita berbagi ya Iya. dengan sebenarnya kan daging itu suatu makanan yang mewah, lah itu. Iya. Mungkin 20, 30, 40 Iya, tahun betul, yang betul, lalu betul, kan betul. jarang ya orang makan daging karena mahal. Mahal. Tapi kalau sekarang dengan banyaknya tersedia, ini apa yang harus kita perhatikan dengan tiba-tiba dalam satu minggu itu banyak sekali daging yang datang kepada kita ini. Ya, kita mengatur porsinya. Jadi pastikan tadi kita sudah atur cara proses penyimpanan, pengolahan. Nah, kita atur sebagaimana porsinya hanya 75 sampai 100 gram saja per orang. Jadi makanya kita perhitungkan nih. Makanya dari awal saya bilang dipotong sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya minggu ini mau makan daging. Jadi sudah ada jadwal-jadwalnya. Jangan untuk langsung makan terima, langsung betul, dikonsumsi. Betul. Jadi kita sudah bagi nih, kira-kira saya mau masaknya nanti berapa hari lagi, itu kan sudah kita bagi di awal seperti itu. Jadi kita juga perlu mungkin membuat yang namanya atur menunya. Saya hari apa mau makan daging, seperti itu udah diatur seperti itu Mbak Desi. Jadi porsi daging juga mempengaruhi juga. Jadi kita harus paling nggak ya 50 sampai 75 gram sih idealnya per porsi sekali makan itu. Iya. Jeroan, nah ini belum. Jeroan itu sebenarnya kan lumayan enak ini. Enak tetapi tidak sehat. Coba bagaimana cara mana jeroan yang istilahnya baik untuk dimakan ya, dan cara pengolahannya itu seperti apa, dan perbedaannya dengan mengolah daging, bagian daging itu seperti apa? Sebenarnya jeroan kalau dibilang mana yang better sehat nggak ada ya. Ada ya? Iya, jadi karena dia mengandung Tapi kalau misalnya tinggi hati, jantung atau dia mengandung tinggi purin. Jadi kalau kita makan berlebihan juga yang menimbulkan asam urat, babat. Nah itu yang orang-orang suka nggak lama makan jeroan, sendi-sendinya suka sakit. Nah itu menumpuklah purinnya di dalam sendi-sendinya itu, asam uratnya menumpuk seperti itu. Jadi jeroan pun juga ya paling karena di momen ini aja mungkin kalau perlu kita dihindari. perlu momen ini mungkin ya sesekali kita makan it's okay. Tapi kalau kita dalam sebulan kita beberapa kali makan jeroan, itu yang harus benar-benar kita atur banget, nggak boleh, kita jaga, kita batasi seperti itu sih. Karena Jadi biasanya kan bahkan ada lambungnya. ada lambung, betul. Itu juga dibersihkan. Iya, isi perut. Jadi kalaupun memang kita mau makan, purin isinya, tinggi purin, itu tinggi purin. Kalau hati kan juga sebenarnya ada zat besinya juga sebenarnya di hati. Cuma kan namanya hati itu sehat kan, apalagi hati ayam. ya zat besi. Sebenarnya kan hati kan untuk inian racun di hati itu kan. Jadi kalau kita makan terlalu berlebihan juga kan tidak. Jadi bagus. istilahnya jangan makan terlalu banyak Betul. jeroan. Biasanya pesan sate yang ada jeroan. Berapa kali dalam 1 bulan Mbak Desi? Jadi saya sebenarnya nggak terlalu banyak makan daging, Iya. makin sadar lah kalau kita semakin Iya. semakin tua, jangan terlalu banyak. Metabolismenya melambat, betul sih itu. Nah ini biasanya penyakit, ini jadi sumber penyakit ya. Betul, penyakit degeneratif pasti ada, mulai dari kolesterol, nanti kolesterol ujungnya ke jantung ataupun ke hipertensi. Nah, hipertensi ini yang perlu dihindari karena orang-orang yang sudah mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi, ini juga harus wanti-wanti nih terkait makan daging kurban ini. Karena kan sebenarnya di dalam daging natriumnya juga mengandung natrium yang sama kayak kita makan garam gitu ya, itu ada di dalam daging juga. Gitu. Belum lagi kalau diolah pakai banyak Belum, garam. betul. Gitu. Itu yang Soalnya harus kalau nggak ada garam rasanya kan kurang gurih. Tapi habis itu tensi naik. Tensi naik. Seperti itu sih. Karena kenikmatan sesaat. Betul, ya. makanya harus dimakan sayur. Mbak Era, coba tips terakhir apa yang perlu kita ingat ya, nanti kita mendapatkan satu bungkus daging korban. Nih mau diapain idealnya? Jadi kalau kita dapat 1 bungkus atau beberapa bungkus gitu ya, apalagi kalau dapat lebih banyak, sebisa mungkin kita lagi proses yang satu, yang lainnya ditaruh dulu di dalam ada batu es untuk menjaga suhunya tidak di suhu ruang terlalu lama pertama. Kemudian kita proses, kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di keluarga, misalnya berapa potong kita masukkan ke dalam plastik, di zip. Dan jangan lupa diberikan namanya apa, daging kambing, daging sapi, dan diberi tanggal itu. Dan proses setelah penyimpanan adalah proses thawing. Thawing ini ada 3 cara. Pertama melayukan secara bertahap, mulai dari kalau dari freezer berarti taruh di bawah refrigerator dulu dalam ya kurun waktu bisa 8 jam atau 1-24 jam gitu ya. Ataupun mau langsung di microwave, langsung dimasak juga oke. Atau direndam dengan air
dingin. Ya, bukan air panas. Bukan air panas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses persiapannya. Talenan pisaunya harus dipastikan juga bersih, gitu ya, bersih dan dibedakan dengan penggunaan talenan bahan yang lain, gitu ya, untuk menghindari cross kontaminasi. Gitu. Kemudian diolah dengan sajian yang baik ya, misalkan direbus, dibakar. Jangan lupa dimarinasi dulu. Oh ya, dimarinasi dulu. Dimarinasi dengan jeruk lemon ataupun dengan kecap asin ataupun dengan nanas tadi juga bisa ya untuk mengempukan. Kemudian kita olah tadi, dan olahnya juga hati-hati dalam penggunaan santan, garam itu juga harus diperhatikan. Gitu, seperti itu. Lahir dimakan. Terima kasih. Ini Siap. memang Idul Adha membawa berkah ini. Betul. Kita jadi makan enak. Setahun sekali. Setahun sekali, tapi ya nggak apa-apa Yang kalau berkah setahun banyaknya. sekali. Tapi jangan terlalu sering, Betul, ya, betul, karena apalagi betul. sekarang begitu banyak ya pilihan, banyak sekali warung dan juga rumah makan, ya, Iya, restoran. Ini semua menyajikan daging dalam berbagai Iya. bentuk. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Porsinya lagi, Porsinya porsi. perlu Betul. dijaga. Ya, Dijaga terima porsi. kasih sekali Siap, Mbak sama-sama. Era. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe and bye-bye.